Problematika akibat pandemi virus COVID-19 telah membawa pengaruh besar terhadap seluruh aspek kehidupan di seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satunya mengarah pada krisis pangan global terutama dengan ketersediaan pangan pokok seperti beras sebagai sumber karbohidrat yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia semakin terbatas, sedangkan kebutuhannya semakin meningkat. Saat ini, sebagian besar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah karena kekhawatirannya terhadap penularan virus COVID-19, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat saat ini. Berdasarkan survei oleh perusahaan riset pasar Ipsos menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat Indonesia. Banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan menyebabkan sebagian besar dari mereka kurang bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga alternatif yang sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat adalah mensubstitusi sumber karbohidrat dengan mengkonsumsi mie instan. Padahal, berdasarkan penelitian oleh Koderiah et al. 2017, konsumsi mie instan secara berlebihan dapat menimbulkan persoalan kesehatan yang serius seperti jantung, kanker, hingga kematian. Maka, kami dari IPB University ingin memberikan solusi untuk mengatasi masalah krisis pangan, yaitu dengan memanfaatkan uwi putih dengan kitosan limbah kerang sebagai bahan dasar mie gembor untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di masa pandemi, sebagai salah satu upaya juga untuk upaya diversifikasi pangan. Nah, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana potensi uwi putih dan limbah cangkang kerang sebagai bahan dasar mie gembor, kemudian bagaimana proses pembuatan mie gembor, yang ketiga adalah bagaimana analisis desain kemasan mie gembor, dan yang ketiga adalah bagaimana analisis SPOT dari mie gembor. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui potensi uwi putih dan limbah cangkang kerang sebagai bahan dasar mie gembor, yang kedua adalah mengetahui proses pembuatan mie gembor, yang ketiga mengetahui analisis dari desain kemasan mie gembor, dan yang keempat adalah mengetahui analisis SPOT pada produk mie gembor. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi peneliti ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi baru mengenai pemanfaatan bahan lokal seperti uwi putih dan juga kerang hijau untuk dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan, yaitu menjadi produk mie gembor, sehingga dapat menjadikannya sebagai sebuah solusi untuk upaya diversifikasi pangan di masa pandemi. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk upaya diversifikasi pangan di masa pandemi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal, yaitu uwi putih berbasis kitosan limbah kerang sebagai bahan baku mie gembor. Nah, dalam penelitian ini ada pula landasan teori yang kami gunakan, seperti uwi putih, beras, kerang hijau, diversifikasi pangan, dan juga tongkol jagung. Dan kakak kerja kami ini diawali dengan pandemi COVID-19. Saat ini mungkin sudah sangat terkenal bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan krisis pangan global sehingga ketersediaan pangan pokok semakin terbatas. Maka, alternatif yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini adalah mengonsumsi mie instan. Padahal, berdasarkan penelitiannya adalah yang telah dilakukan oleh Koderiah et al. Pada tahun 2017, mengkonsumsi mie instan secara berlebihan dapat menimbulkan persoalan kesehatan yang serius seperti jantung, kanker, hingga kematian. Hal tersebut dapat terjadi karena kandungan bahan kimia yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi inovatif sebagai alternatif sumber nutrien yang sehat dan juga dikonsumsi oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan uwi putih sebagai bahan dasar dari mie gembor dan kitosan cangkang kerang sebagai pengawet dapat menjadi alternatif upaya diversifikasi pangan di masa pandemi COVID-19. Pada kepenulisan kami ini, kami memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu penentuan ide, yang kedua adalah pengumpulan ide, dan yang ketiga adalah pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir adalah rumusan dan penarikan solusi serta kesimpulan dan rekomendasi. Bagaimana sebenarnya potensi uwi putih sebagai bahan dasar dari mie gembor?
Jadi berdasarkan data yang telah kami tampilkan, luas pertanaman UI saat ini yaitu sekitar 0,0289 hingga 0,0867 hektar. Bahkan tingkat produksinya juga cukup besar yaitu sekitar 11 hingga 29 ton per hektar. Selain itu, ternyata UI putih ini produksinya lebih tinggi daripada UI ungu dan telah tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur. Dengan meningkatnya produksi UI putih ini, ternyata UI putih ini mengandung karbohidrat yang cukup tinggi yaitu sekitar 40,61% dan polisakarida larut air atau PLA yang dapat menurunkan kadar glukosa darah dan kadar total kolesterol. Tidak hanya kue putih sebagai bahan dasar daging gembok, kami menggunakan cangkang kerang hijau sebagai pengawet alami. Berdasarkan data yang telah kami tampilkan, produksi kerang hijau pada tahun 2006 hingga 2007 meningkat 15% dari 10.256 ton menjadi 11.859 ton. Tidak hanya itu, ternyata produksi kerang hijau ini di daerah Cirebon, Jawa Barat meningkat hingga 90% dari total produksi di Jawa Barat. Meningkatnya produksi kerang hijau di Indonesia ternyata menimbulkan permasalahan baru di mana limbah cangkang kerang hijau ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal limbah cangkang kerang hijau ini mengandung kalsium karbonat yaitu CaCO3 yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawet alami. Kemudian bagaimana sebenarnya pembuatan daging mie gembok ini? Jadi tahap awal yaitu pembuatan tepung UI terlebih dahulu dan diawali dengan proses pencucian dan pengupasan, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan, dan tahap ketiga yaitu pengeringan, dan yang terakhir adalah proses blanching. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pembuatan ketosan limbah kerang dengan tahap awal yaitu pengeringan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan proses penghalusan dan pengayatan. Kemudian hasilnya kami tambahkan NaOH 3,5% dan kami panaskan dalam oven 65 derajat Celcius. Kemudian hasilnya kami saring dan kami cuci kembali. Kemudian hasil tersebut kami timbang dan kami keringkan. Tahap terakhir dalam pembuatan mie gembok adalah pembuatan mie gembok itu sendiri. Jadi tahap awal yaitu kami timbang terlebih dahulu seperti tepung UI putih dan tepung mocha. Kemudian kami campurkan seluruh bahannya telah kami sediakan dan kami aduk hingga 15 menit dan kami cetak hingga menjadi mie. Nah, ini adalah desain kemasan kami, di mana desain kami ini kami buat dengan bahan dasar dari tongkol jagung, dan tongkol jagung ini terkenal dengan selulosanya yang cukup tinggi dan sangat berpotensi sebagai plastik biodegradable. Nah, ini adalah analisis SWOT kami terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan risks, di mana dari segi strength pertama yaitu desain kami ini kami desain dengan ringan dan minimalis, kemudian masyarakat dapat menerima produk kami ini dengan harga terjangkau yaitu sekitar 12.000. Dan dari segi weakness sendiri, pengambilan ekstrak ketosan kami ini masih sangat lama sehingga kami membutuhkan teknologi yang lebih canggih. Dari segi opportunity, di mana saat ini masyarakat memang sulit memenuhi kebutuhan pangan sehingga masyarakat sering mengonsumsi mie instan. Kemudian dari segi trades, di mana tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap produksi yang baru muncul. Kemudian ini adalah estimasi harga kami, di mana kami mendapatkan HPP yaitu sekitar 7.132 per kemasan, dan harga jual per bungkus yaitu sekitar 12.000. Bagian penutup ada dua bagian, yang pertama adalah kesimpulan dan yang kedua adalah saran. Untuk bagian kesimpulan, yang pertama adalah banyaknya produksi UI putih dan juga cangkang kerang hijau yang dimiliki Indonesia, maka hal ini menjadi potensi untuk dapat dijadikan bahan dasar mie gembor. Yang kedua adalah ada 3 proses pembuatan mie gembor. Yang pertama adalah pembuatan tepung UI putih, yang kedua adalah pembuatan kitosan kerang hijau, yang ketiga adalah proses pembuatan mie gembor. Nah, yang ketiga adalah meningkatnya tingkat kelaparan di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini menjadikan mie gembor ini sebagai sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, untuk bagian saran, yang pertama, bagi peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan baik dari peneliti yang sama maupun peneliti yang lain sehingga dapat mengembangkan data yang lama. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan pengujian kelayakan mie gembor ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM